Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari Al-Manzumatul Ha'iyah karya Imam Abu Bakar wa Abdullah bin Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala berkata, wa umurul ghaibi allati tahduthu lil mayyiti fi qabrihi wa yajibul imanu biha hiya, perkara-perkara gaib yang akan dialami oleh orang yang meninggal dunia di dalam kuburannya dan yang wajib diimani adalah awalan, pertama, maji'ul malakain, datangnya dua malaikat, munkarin wa nakirin ilal mayyit, yaitu datangnya malaikat munkar dan nakir kepada orang yang meninggal dunia yang dikubur di dalam kuburan. Fa in qala qail, jika ada orang yang bertanya, kaifa jaa ilaihi fi qabrihi wa nahnu la narahum, bagaimana malaikat munkar dan nakir mendatangi si mayit di dalam kuburannya padahal kita tidak melihat mereka? Al-jawab, jawabannya, Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Wa anta faqad ghuyyibat anka katsiran minal umur, sungguh banyak perkara-perkara yang tidak ditampakkan kepadamu. Fal malakani ya'tiyanihi wa anta la tarahuma, dua malaikat mendatangi orang yang dikubur sementara kamu tidak bisa melihat dua malaikat yang mendatanginya itu. Wa hal anta tara ruhaka allati tadkhulu fi jasadik, apakah kamu bisa melihat ruhmu yang masuk ke dalam badanmu? Hal tara kulla syai', apakah kamu bisa melihat segala sesuatu? Tujadu asya'u katsiratun la taraha, ada banyak hal yang kamu tidak bisa melihatnya. Hal taral aqla alladhi yumayyizuka ala ghairik, apakah kamu bisa melihat akal yang mana Allah memberikan keistimewaan kepadamu daripada selainmu dengannya? Ma kullu syai'in la tarahu laisa sahihan, tidaklah segala sesuatu yang kamu tidak bisa melihatnya tidak benar.
Hadza kalamul maddiyin at-tabai'iyyin. Ya, pernyataan segala sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak benar adanya adalah pernyataan orang-orang materialisme. Amma ahlul imani fa innahum yattasi'u imanuhum likulli ma waradat bihi al-akhbarus sahihah. Adapun ahli keimanan, maka sesungguhnya keimanan mereka meliputi segala yang terdapat pada hadis-hadis yang sahih. Wala yatadakhaluna fihi bi'uqulihim. Orang yang beriman tidak berusaha untuk mengetahui perkara-perkara gaib dengan akal-akal mereka. Fal malakani ya'tiyanihi wa yujlisanihi wa yastantiqanihi. Dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir itu mendatangi si mayit di dalam kuburannya, mendudukkannya dan memintanya untuk berkata, ya, memintanya untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah man rabbuk? Siapa Rabbmu? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Wa man nabiyuk? Dan siapa nabimu? Fayaqulul mu'min, maka orang yang beriman, fayaqulul mu'min, maka orang yang beriman menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa dinil Islam, agamaku Islam, wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayunadi munadin, lalu ada penyeru yang menyeru, an sadaqa abdi, hambaku benar, fa afrishuhu minal jannah, maka berikan kepadanya tempat tidur dari surga, wa wassi'u lahu fi qabrihi madda basarih, luaskan untuknya kuburannya sepanjang pandangannya memandang. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukalah untuknya pintu ke surga. Fayatihi min ruhiha wa tibiha, sehingga kebaikan dan bau sedap surga mendatanginya. Wa yara manzilahu fil jannah, dan sehingga dia bisa melihat tempat tinggalnya di surga. Fayaqul, lalu dia berkata, Ya Rabbi, aqimis sa'ata hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Rabb, jadikan hari kiamat terjadi sehingga aku kembali kepada keluargaku dan hartaku. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud di dalam As-Sunan, Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, At-Tayalisi, Al-Baihaqi di dalam Asy-Syu'ab. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua. Fayasiru qabruhu raudatan min riyadil jannah. Kuburan seorang hamba yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat itu menjadi taman dari taman-taman surga. Wa in kunna la nushahidu hadha, walaupun kita tidak menyaksikan hal ini. Waqad yushahiduhu ba'du man yutli'uhu Allah alaih. Kadangkala Allah menjadikan sebagian manusia, yaitu sebagian kecil sekali, menyaksikan apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh penghuni kuburan. Walakin hadza laisa bilazim, tetapi ini bukanlah sesuatu yang mesti terjadi.
tidak mesti apa yang terjadi di kuburan itu diketahui. Wa ammal munafiqu wal murtabu alladhi 'asha 'ala asy-syakki fid dunya fa innahu yamutu 'ala asy-syakk. Adapun orang munafik dan orang yang ragu yang hidup di dalam keraguan di dunia, maka sesungguhnya dia mati di atas keraguan. Fa idza sa'alahu wa qala man rabbuk, apabila dua malaikat bertanya kepadanya di dalam kuburannya dan berkata, siapa Rabbmu? Qala la adri. Orang munafik dan orang ragu ini mengatakan, saya tidak tahu. Ma dinuk, apa agamamu? Qala la adri. Dia menjawab, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuh. Aku mendengar manusia berucap sesuatu lalu aku mengatakan sesuatu itu. Man nabiyyuk, siapa nabimu? Qala la adri. Orang munafik dan orang ragu ini menjawab, saya tidak tahu. Li'annahu fid dunya lam yu'min biqalbih. Dikarenakan dia di dunia tidak beriman dengan hatinya. Wa innama takallama bilisanih. Sesungguhnya dia hanya berucap dengan lisannya. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuh. Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, maka aku ikut mengatakannya. Qalaha min babil mujarati lahum. Dia mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia ya, karena ikut-ikutan kepada mereka ya, karena taklid kepada mereka. Wa hadha huwal munafiqul ladzi yaqulu ma yaquluhul musallun. Inilah dia orang munafik yang mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang salat. Wa yusalli wa yasum, dia salat, dia berpuasa, walakin laisa fi qalbihi iman, tetapi tidak ada keimanan pada hatinya. Innama yaf'alu hadha min babil mudarati wa min babit taqiyah. Sesungguhnya dia melakukan hal ini dalam rangka untuk menjilat manusia dan dalam rangka karena berpura-pura. Li ajli an ya'isha ma'al muslimina fahasbu wa hum lam yu'min biqalbih. لأجل أن يعيش مع المسلمين فحسبوا وهو لم يؤمن بقلبه. Untuk hidup bersama dengan orang-orang muslim semata, padahal dia tidak beriman dengan hatinya. Walau kana fasihan muta'alliman, walaupun dia fasih berbicara dan terpelajar, yahfazul mutuna wal asanid, dia hafal matan-matan dan sanad-sanad. Fa innahu fil qabri yatala'thamu wa la yastati'u an yatakallama wa yaghibu anhu al-jawab. Sesungguhnya dia di dalam kuburan mengalami kebimbangan dan tidak bisa berbicara, serta tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Wa yaqul, dan dia berkata, la adri, saya tidak tahu, walakin sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu min ghairi an a'rifa hadha asy-syai'a wa a'taqiduh. Tetapi aku mengatakan apa yang dikatakan tetapi aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku mengatakannya.
dengan tanpa aku mengetahui sesuatu ini dan dengan tanpa aku meyakininya. Fayunadi munadin. Kemudian ada penyeru yang menyeru. An kadzaba abdi. Hambaku dusta. Fa'afrishuhu minan nar. Maka berilah tempat tidur untuknya dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Dan bukalah untuknya pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, sehingga panas dan hawa yang sangat panas neraka menerpanya, mengenainya. Wa yudayyaqu alaihi qabruhu, kuburnya dipersempit. Hatta takhtalifa adla'uh, sehingga tulang-tulang rusuknya terhimpit. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusbihu qabruhu hufratan min hufarin nar, kuburannya menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Fayaqul, dia berkata, ya Rabb, la tuqimis sa'ah, wahai Rabb, jangan jadikan kiamat terjadi. Li'annahu ya'lamu annahu idza qamatis sa'atu fama ba'daha ashaddu mimma huwa fih. Karena dia mengetahui bahwasanya apabila kiamat terjadi, maka apa yang dialami setelah apa yang dialami di kuburan, yaitu apa yang dialami pada hari kiamat, lebih mengerikan daripada apa yang dia alami di dalam kuburannya. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yushiru ilaihi qauluhu ta'ala. Ini diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhirat. Surat Ibrahim ayat 27. Kama annahum 'ashu 'alal qawli tsabiti fid dunya wal imanis shadiqi fa innallaha yuthabbituhum fil qabri wa 'inda as-su'al. Sebagaimana sesungguhnya mereka hidup dengan perkataan yang kokoh di dunia dan keimanan yang jujur, maka sesungguhnya Allah akan mengokohkan mereka di dalam kuburan dan ketika ditanya. Wa yudhillullahu dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Fala yastati'una al-ijabah, sehingga mereka tidak bisa menjawab. Wal ahaditsu fi hadza mutawatiratun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis tentang hal ini mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlus sunnati wal jamaati mujmi'una alaihi. Ahlu sunnah wal jamaah menyepakati hal ini. Walam yunkirhu illa al-mu'tazilatu alladhina ya'tamiduna ala uqulihim. Hal ini hanya diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah yang bersandar kepada akal-akal mereka. Wa kadzal aqlaniyun al-ana alladhina hum afrakhul mu'tazilati hum ala hadzal madhhab. Demikian juga para pemuja akal sekarang, yang mana mereka adalah para pengikut orang-orang Mu'tazilah yang meyakini keyakinan ini. Tsaniyan, perkara yang kedua termasuk perkara gaib yang wajib diimani adalah al-haud, telaga. Qaulun Nadhimi rahimahullahu ta'ala, perkataan An-Nadhim, semoga Allah merahmatinya, walal hauda, dan jangan pula kamu mengingkari telaga. Al-haudu huwa haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu tawataratil ahadits,
Ya, dikarenakan sesungguhnya terdapat hadis-hadis yang mutawatir yang menyebutkan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haudan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga. Tuluhu syahr. Panjangnya perjalanan selama sebulan. Wa arduhu syahr. Lebarnya sepanjang perjalanan sebulan. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Kizanuhu adadu nujumis sama. Dan gelas-gelasnya sejumlah bintang-bintang di langit. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Taridu alaihi ummatuh. Telaga itu akan didatangi oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yashrabuna min, dan mereka akan meminum darinya. Wa yudhadu anhu kullu mubtadi'. Semua pelaku bid'ah akan dijauhkan dari telaga itu. Wa kullu murtad, dan semua orang yang murtad akan dijauhkan dari telaga itu. Fal murtaddu yudhadu anhu. Orang murtad akan diusir dari telaga itu, akan dijauhkan dari telaga itu. Wala yaridu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak akan mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sa'ala anhum sallallahu alaihi wasallam limadza ruddu, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang mereka, kenapa mereka dijauhkan dari telaga, yuqalulah, beliau diberi jawaban, li'annahum ma zalu murtaddina ala aqabihim, dikarenakan mereka terus murtad, meninggalkan agama-agama mereka, yaitu meninggalkan agama Islam. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Wa fi sinfi tsani yuqal, yang terkait golongan yang kedua dikatakan, fa innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Dikarenakan sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelahmu. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Fa kullu man ahdatha bid'atan fid dini, maka semua orang yang membuat bid'ah di dalam agama, kal mu'tazilati wal khawariji wasyi'ati wa sa'irit tawaifid dallati alladhina ahdathu fid dini ma laysa minhu hariyuna an yudhadu 'anil haudi yaumal qiyamah. Semua orang yang membikin bid'ah di dalam agama Islam, seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah, dan semua kelompok-kelompok sesat yang membuat perkara yang baru di dalam agama yang tidak berasal darinya, sangat layak dijauhkan dari telaga pada hari kiamat. Fayudhadu anhu kullu mubtadi'in wa kullu murtaddin an dinih, sehingga semua pelaku bid'ah dan semua orang yang murtad akan dijauhkan dari telaga. Wala yariduhu illa ahlul iman. Telaga itu hanya akan didatangi orang yang beriman. Ats-tsabituna 'alal iman as-shadiqi fid dunya wa matu 'alaih, yaitu orang-orang yang kokoh di atas keimanan yang jujur di dunia dan mati di atas keimanan. Haula'i yaridunal haud, mereka akan mendatangi telaga. Wa yashrabuna minhu syurbatan, dan mereka akan meminum darinya. La yadma'una ba'daha abada, mereka tidak akan kehausan setelahnya selama-lamanya. Hadza huwa haudun nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falladhi tamassaka bi sunnatir rasuli fid dunya wa 'amila biha yaridu ala haudhihi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati wa yashrabu minhu. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia dan mengamalkannya
maka akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat dan wa yashrabu min, dan akan meminum darinya. Walladzi a'rada 'anis sunnati wa tada'a al-bid'ata aw irtadda 'an dinihi fa innahu yusrafu wa yutradu 'anil haud. Sedangkan orang yang berpaling dari sunnah dan mengadakan bid'ah atau murtad dari agamanya, maka sesungguhnya dia akan dijauhkan dan diusir, tidak dijadikan mendatangi telaga. Wa huwa ashaddu ma yakunu hajatan ilal ma'. Padahal pada waktu itu dia betul-betul membutuhkan air. Tsalitsan, perkara yang ketiga termasuk perkara gaib yang wajib diimani adalah al-mizan, timbangan. Qaulun Nadhimi rahimahullahu ta'ala, perkataan penyair, semoga Allah merahmatinya, wal mizana, dan betul-betul janganlah mengingkari timbangan. Wa huwa mizanun haqiqi, timbangan itu adalah timbangan yang benar adanya, timbangan yang nyata adanya. Lahu kiffatan, timbangan itu memiliki dua neraca. Tuda'ul hasanatu fi kiffah, kebaikan-kebaikan akan diletakkan di satu neraca. Wasayyi'atu fi kiffah, sedangkan keburukan-keburukan akan diletakkan di neraca yang lainnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang timbangan-timbangan kebaikannya berat, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan orang yang timbangan-timbangan kebaikannya ringan, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi jiwa-jiwa mereka dalam keadaan mereka kekal di neraka Jahannam. Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai 103. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fa amma ma thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang timbangan-timbangan kebaikannya berat, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia di dalam kehidupan yang membuatnya rela. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang timbangan-timbangan kebaikannya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 9. Ya'ni mawazina a'malih, yaitu timbangan-timbangan amalan-amalannya. Fatuda'u hasanatuhu fi kiffatin wa sayyi'atuhu fi kiffah, sehingga kebaikan-kebaikannya akan diletakkan pada satu neraca timbangan dan keburukan-keburukannya akan diletakkan di neraca timbangan yang lain. Fa ayyuhuma rajaha fa innahu ya'khudhu jazaahu bimujibi dzalika min rujhanil hasanati aw rujhanis sayyiat. Maka mana yang lebih berat, maka ya orang yang memiliki timbangan itu akan mengambil balasannya, akan mendapatkan balasannya sesuai dengan beratnya kebaikan atau beratnya keburukan. Wa hadza min 'adlillahi annahu la yadhlimu ahada. Ini termasuk keadilan Allah, sesungguhnya Allah tidak menzalimi seorang pun. Bal yujazil insana bi'amalih, bahkan Allah membalasi seseorang sesuai dengan amalannya. Wa huwa mizanun haqiqi, ia adalah timbangan yang nyata. Wal mu'tazilatu yaqulun, orang-orang Mu'tazilah berkata, innahu mizanun ghairu haqiqi, sesungguhnya ia adalah timbangan yang tidak nyata. Wa innama ma'nahu iqamatul adl, sesungguhnya maknanya adalah menegakkan keadilan. Fahuwa mizanun ma'nawi, sehingga ia adalah timbangan maknawi. Ma'nahul adlu bainal ibad, artinya adalah keadilan di antara para hamba. Walaysa lahum dalilun illa uquluhum, mereka tidak memiliki dalil kecuali akal-akal mereka. Fahum yunkirunahu li'annahum lam yarawul mizan, mereka mengingkari timbangan karena mereka tidak bisa melihat timbangan. Wahum la yu'minuna bil ghaib, mereka tidak mengimani perkara yang gaib.
wa hadhihi afatul li'timadi 'ala al-uqul. Ini adalah bencana karena bersandar kepada akal-akal. Li'anna al-mu'mina la ya'tamidu 'ala aqlih, karena orang yang beriman tidak bersandar kepada akalnya. Wal aqlu dalil, akal adalah dalil. Walakin la yakunu huwa kulla syai', tetapi bukan segala-galanya. Dalil tapi bukan dalil satu-satunya. Hunaka asya'u la yudrikuhal aql, di sana ada sesuatu-sesuatu yang tidak diketahui oleh akal. Fal umurul mughayyabatu la yudrikuhal aql. Perkara-perkara gaib tidak diketahui oleh akal. Fala tuhakkim aqlaka fiha, sehingga janganlah menjadikan akalmu perkara yang memutuskan terkait perkara gaib. Wa innama yu'tamadu fiha 'ala ad-dalil fahasab. Sesungguhnya terkait perkara-perkara yang gaib, mengetahuinya hanya dengan bersandarkan kepada dalil semata, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Fahadha wajhu inkarihim lah. Inilah sebab pengingkaran mereka terhadap timbangan. Wa ala madhhabihimul batili anna alladhi la yushahidunahu wa la yarawnahu annahum yunkirunah. Sesuai dengan keyakinan mereka yang batil, bahwasannya apa yang tidak mereka saksikan dan apa yang mereka tidak lihat, maka sesungguhnya mereka mengingkarinya. Au yu'awwilunahu bighairi ma'na, atau mereka mentakwilnya dengan makna yang tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Wa hum la yunkiruna lafdhal mizan, mereka tidak mengingkari lafaz timbangan. Li'annahu warada fil Qur'an, karena lafaz timbangan ada di dalam Al-Qur'an, kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, wal waznu yawma idzinil haqq, timbangan pada hari kiamat benar adanya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, maka barang siapa yang timbangan-timbangan kebaikannya berat, maka mereka itu orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan barang siapa yang timbangan-timbangan kebaikannya ringan, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi jiwa-jiwa mereka, dikarenakan mereka menzalimi ayat-ayat kami. Surat Al-A'raf ayat 8-9. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fa amma man thaqulat mawazinuhu, maka adapun orang yang timbangan-timbangan kebaikannya berat, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia hidup di dalam kehidupan yang membuatnya ridha. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang yang timbangan-timbangan kebaikannya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Surat Al-Qari'ah ayat 6-9. Fala yunkiruna lafdhal mawazin, mereka tidak mengingkari lafaz timbangan-timbangan, walakin yufassirunaha wa yuharrifunaha an ma'naha, tetapi mereka mentafsirkannya dan merubahnya dari maknanya yang sebenarnya. Kama huwa haluhum ma'a sairin nusus, sebagaimana keadaan mereka menyikapi semua nas-nas. Yuharrifunaha an ma'naha as-sahih, mereka merubahnya dari makna-maknanya yang benar. Amma ahlul haqqi fa innahum yu'minuna biha ala haqiqatiha. Adapun ahli kebenaran, maka sesungguhnya mereka mengimaninya sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan hakikatnya. Wa yakiluna kaifiyataha ila Allah jalla wa ala, dan mereka memasrahkan bagaimana hakikat timbangan-timbangan itu kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.